Yang. Sabar. Yang. Ada apa kok, Yang? Yang. Tolongin Nyong Sing Yang. Lu gimana, Yang? Sekamper tinggi. Tenang dulu, Mas jelasin ada apa maksudnya lo? Belum dasar. Apa masih apa kena? Warga sekamper tinggi. Geruduk aku kabeh, Dik. Anu masalah apa ya bisa neng geruduk? Aku Mereka nggak ngerti. salah mesti. Yang. Ceritanya gimana ya bisa seperti ini maksudnya lo? Yang tenang itu. Aku lagi nyambut gawe. Ijik-ijik geruduk wong akeh banget. Sekamper tinggi malah pada nggawa pentong. Ada sing nggawa tatal barang. Mana mungkin gue lagi nyambut dodok anteme Ya, gue. muda yang part aja pasti bikin ulang. Nah, ya, menurut gue tadi bisa. Ya, nomor lagi nyambut kau anteme gue. Itu ya kenapa beribet. Ya, aku terus nontok ya. Jalan ke sana. Tanggung jawab dengan ini. Yang tenang sih. Mundur. Oh, jalannya itu dua. Jangan tanggung jawab. Jawab aja. Sabar sih, sabar juragan, sabar. Sabar kalian sabar dulu. Ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, jangan kerasa-kerasa. Nanti dulu, nanti emang kondisi ya. Aku ora jaluk tulung mari kok jaluk tulung sapa. Senang bae yang berikan gue yang nyungkit mutu yang kutu paling dulu. Cepat, ket juragan sabar kita selesaikan dengan cara baik-baik dulu. Sabar kok pada ngantuk. Iya, wis meneng yang. Sabar dulu, sabar. Sebenarnya apa? Menungsa aja ngalang-alangi. Kondisi sabar. Mundur. Nyampe masalah itu kepriwe. Masalahnya nomor tadi. Dia itu sudah dibayar penuh, akan tetapi dia tidak mau bekerja. Dia pergi terus, sedangkan masalah di desa sepertinggi itu sedang semakin besar. Sudah banyak korban. Apa kau ingin bunuh? Katanya tadi dia sedang bekerja. Bekerja apa? Dia tidak bekerja sama sekali. Dia hanya datang 2 kali dalam seminggu. Yang Wong sing jenenge tenaga. Kowe ya anak keselak. Wong lagi leren. Saya lagi istirahat. Kowe tanu pembelaan sekangku bae tek-tek lambene. Istirahat itu jika sudah tidak ada masalah. Sedangkan masalah di desa Pertinggi saat ini semakin besar. sabar sili. Sudah banyak korban. Iya, saya ngerti. Jangan dirian kan kok. Saya ngerti. Setiap Tapi kali genting ada masalah kok selalu menghilang. penggila bagaimana? Aku lagi di pojok sana. Kau pergi. Ya sabar kan. Kursi ya. Tenang. Ya tolong ngek kok jajal sekali-kali jadi kesatrian aku. Tenang Pak. Kapan pira kok nyusai kok? Rika iki lagi ngode apa ora? Aku lagi tunggu. Nah, Tidak, dia tidak sedang berjaga tidak. sing bener sing diang aja kae montenya lagi ada masalah dhewe iki ya. Menungsa, kowe kaki Martaji kowe lagi santai-santai. Lagi istirahat memulihkan tenaga. Kowe tekan lambene Jika ada masalah. Oh, jare-jare kowe duit semono akeh. Nggone sapa? Kowe urunane warga. Iya, sing kabur itu siapa? Saya hanya istirahat. Nanti setelah istirahat, saya akan membuat lagi benteng-benteng sing lebih atos. Kayak Martaji rongokna. Pertinggi lagi akeh masalah aja nambah-nambahin masalah kok. Ya, mati nih anaknya dal. Kau ingin dijajal. Apa yang papan? Apa orang lagi ngapa-ngapa kok. Yo lagi ana masalah gede banget. Malah iki nambah-nambah ini ngemu metok. Aku nek ora jaluk tulung karo putu karo sapa, tenagane yo wis mandun amoh. Ora masalah tenaganya yang Jika nyunggu kau sudah tidak mau bekerja, kembalikan uang itu. Nah, betul. Kita rempuk rikang ngono. Kau sudah memakan uangnya, kau juga harus bertanggung jawab. Kan juragan. Jika kau tidak ingin mati di tangan warga, kau harus kembalikan uang itu. Weh urusi kowe ngono, nyung mumet. Andarane aku ora bakal mari nanti. Abung. Aja cekan. Yang diurusi disit. Banyak bukan karo putu nek. Duduk. Sebentar. Jangan memakai kerasan malah nanti saya nuntut. Tabok kang. Iya. Angger nang lombok. Monggo harus menuntut seperti apa?
kok jangan menghilang lagi. Iya, sapar yo ngarep bukan karo putih. Mengene kene bae. Langsung ana aku kok dikadari itu wong sijen kaki-kaki ya kowe. Patut sih ora. Wek, keh. Ora kena masalah ketean. Mari uri kok apa nek? Iya yo ngerti. Tapi ngene ora njaluk paring putu. Kok njaluk paring sapa? Keh kok sekali-kali kau menjadi jiwa kesatria untukku. Kesatria kopet yang urus-urusan Rika kok nambah-nambah. Keh mengko. Kok ngerti? Rika ngerti apa? Ana piala-piala kok enggak ora apa-apa. Piala apa? Piala manuk berak. Piala mak kan ora kan mau bilang. Alah, tenang-tenang. Dan sing pengen nyurimu mah Kembalikan uangnya jika kau tidak mau kerja. Saya putus ngomong ke. Putusan nyongki ya. Nanti setelah wis aja ngotot bae Rika wis. Kayak juragan begini. Ini kan urusannya dengan kaki mata J. Sudah selesaikan bagaimana cara baiknya. Arep pukulin arep dapat. Monggo wis sikat bae ngono. Monggo yang dulu sih urusan Rika. Mumet. ya dah. Baiklah. Kita taruhan. Aja kan alasan kon. Malah sing taruhan barang yang Jika jenengan bisa membuat saya tidak bisa jalan, nanti saya akan ke sana dan mengganti semua. Cekel sih kadung, nyong. Buat apa? Ih, Lebih baik kau dibunuh sama seluruh warga jika kau tidak mau yang mengembalikan. sampean itu dirempuk dengan bahasa halus tidak bau. Kalian tidak tahu, putu saya ini itu dulunya pengendali tuyul. Jangan sampai kalian dibikin pengendali. Oke, Martaji, warga wis awal waktu ngoko kon jagani kon beresi. Kok malah santai-santaian kayak kue. Karepe apa ya, Jal? Iku keringut. Kok mau diarang-arang keliling kampung? Ora kabur-kaburan ya wis tanggung jawab ngono, Dek. Yang Lawan diset, lawan diset. yo. Gua jangan ada diset. Keting temen urus-urusan Rika Kau mau ikut campur? Wes, orang selamat kok Tidak sama Kau mau mengganti uangnya? Kau mau mengganti uangnya? Malah saya dari cara bangsat seperti yang Martaji. Kau mau mengganti uangnya? Kau yang mau bertanggung jawab? Kejar saja dia yang salah, bukan saya di sini tidak. Kalau anak itu dulu, Dia baru bukan saya maju. Bukan kakekku, urus saja, kejar. Juragan, saja. wis. Burus. Martaji, Cacak baik ya. Yang mereka malah ngomong. Orang Balik selamat ke kok Martaji. kau akan mati. Satu kampung akan mencarimu, Martaji. Iya, gua. Saya tahu jawab gua. Jika kau mau benar-benar mau bertanggung jawab, ganti uang dari seluruh warga itu. Kayak juragannya lagi ada masalah sendiri sebenarnya, tapi kalau jenengan pada nantang nyong, ya ayo tarung kene. Wis, ngetok nak. Temenanan dene ku. Jang temenanan ki. Awas kau Martaji. Ingat Martaji. Alah, pukul dia juragan. Aku tak mau banget jenenge. Kesenggol iki tak pukul. Kamu kok priwe ya mu nak? Kuat gue yang mulai Rika. Dulu si pengen ngode. Baiklah. Jika kalian yang ini yang kalian mau. Ayo. Tepuk tidak tekan. Yang kali ngamar yang ngode. Ini kan baik apa? Asal kalian tahu. Semua uang yang kalian mau kumpulkan untuk membayar saya. Bukan saya saja yang menerima uang itu, tapi lurah pemimpin kalian juga memakan uang itu. Wah, ini Martin namanya masalah. Tok. Weh, Yang wis yang durusi Pak yang ana. kau mau mencari pembelaan? Orang baik. Pembelaan. Lu wani supah, nyongoran apa? Sekarang rembukan sekabehane kowe. Dari semua diskusi Oke, lur, punya kayak tambah wae kaki Martin. sudah diberikan semuanya kepadamu. Wis. Wis Rika gari manut bae ngode pahal. Delakoni kodeane. Wis tangkep. Terus beres, ora mumetik. Bros. Cacak iki kena. Martaji aja dikira wong pertinggi kepada lemah-lemah. Ada dikira. Ada nganggep aja gue. Wani-wani tua. Oke, aman. Perkara
Kalau kita Yang. separuh. Nyopong Utang nyong. malah nantang kabur-kaburan. Mati kau si Martaji. Iya, jangan dibunuh yang penting. Aduh. Alah. Kuplak jere. Ada sama Mbah. Yang mana sih gimana Mbah? Alah kae digledik-gledik Martaji wah. warga pertinggi wong anu kon ngode malah ngono ngabae protes ke ditutuki deh. Maksudnya gimana Mbah? Yang Martaji itu kan lagi kerja di pertinggi, itu bayar. Malah leha-leha orang ngode, ya akhirnya kok kantemi warga. Ini jadi bantuan, ini mumet-mumet kok malah ngurusi utang. Mungkin ngode malah gelem. Ini lah lanjut lah. Gila. Wah, yang Martaji itu kemana itu? Siapa ke? Ndek. Terus mau main enggak? Ndek. Kayak kok kono saya. Jangan iki. Tambah kok dilarang, Mbak. Sisi. Alah, kayak wong pertinggi maning ke. Fik ke. Ya, kang pertinggi ke, Dek. Assalamualaikum. Keri, wis perlu ngata dia udah pergi tuh rombongannya mengejar yang Martaji. Gimana, Nek? Teman kita lagi nangis. Yang benar saja. Enggak pergi ke sana. Kata Pak, Dia bilang teman kita itu sedang nunggu di sana, sedang nangis kayak gitu. Wah, ya kono nangis. ya bukan ngomongin. Yang bener, Nek. Di mana, Nek? Nek masuk aja, Nek. Duh, di sana agak kayak. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, Nek. Dengan siapa? Saya panggil saja Nenek Sadem. Oh, Nenek Sadem. Mohon maaf sebelumnya nih, Nek. Apa yang dimaksud dari ucapan Nenek barusan bahwasanya teman kita manggil-manggil, teman kita nangis, itu maksudnya gimana? Saya sedang berjalan, tiba-tiba ada manusia minta tolong. Arah. Saya disuruh untuk menemui kalian. Saya kesini menemui kalian. Bukan nenek nyulik kamu, Itu teman kalian. bukan nenek yang nyulik kamu. Mohon maaf sebelumnya. Nenek lihat di mana? Ada di seberang. Ciri-cirinya, Itu ciri-cirinya seperti apa, Nek? sama seperti kalian. Iya, maksudnya Memakai baju hitam. Masuk itu hitam. Nah, mari dulu. Mas, Mari. mana, Nek? Nek, Ini. kita Ini. dalam masalah. Tolong Temanmu ini, apa kalian tidak lihat? Ini pohon. Nih, mohon maaf ya, Nek. Sebelumnya, mohon maaf bener-bener, Nek. Teman kami itu manusia. Nah, sedangkan di sini ini nggak ada apa-apa. Jika memang Nenek hanya untuk apa namanya mengganggu, ya menghambat perjalanan kita, mohon maaf, kita mau lanjut. Kita juga memang benar-benar sedang mencari teman kita, Nek. memang benar Yang teman mengganggu kami. siapa? ya nenek Justru menghambat kok. Saya dimintai tolong. Bah, energinya borot yang merasakan bah. Arune keton kun. Jangan kau mengenai bukanya. Ini mengenai apa ini nggak ada. Nggak ada apa-apanya, Nek. Apa, Nek? Iya, iya, iya. Temanmu bernama Gana. Hati-hati loh, Dos. hati-hati loh. Nek, Katanya Diki Mendos
Dangik, apa kalian tidak lihat saya? Ini mengucapkan seperti itu. Seperti ini, Nek. Kami memang manusia, tetapi kami memang memiliki beberapa kawan ataupun sahabat dari kalangan jenengan, dari kaum jin. Bagaimana? Harusnya kalau jenengan lihat kawan saya yang Lendos, dengarkan Nenek Sadem. Dia mengatakan seperti itu. Nah, weh. Kurang gila, Pak. Paling hak dari anu itu Dik, orang dikasih pertanyaan yang sulit yang kira-kiranya orang penting orang. Siapa penting orang. Gini, Nek, kalau memang benar ini teman saya yang di hadapan kami ini yang kami tidak lihat, benar-benar teman saya, coba tanyakan siapa nama ayahnya. Gulu, siapa nama ayahmu? Sahir. Sing liane yang lain dos, yang lain dos. Kayak takut nih kayak mantan pacarnya siapa, mantan pacarnya. Ya, Tanyain aja, Net, tanyain kalau itu bener ganang, coba tanya mantan pacarnya namanya siapa. Mantan pacar. Gulu, mantan pacarmu siapa? Mereka bertanya. Indah dan Intan Bolo. temenan. Ki asli. Dos, kok sih ngertiin dos? Itu apa? Bisa apa iki ya? Ya, Tunggu dulu. Ya. Tunggu. Jawabannya memang benar nih, benar. Cuma di sini saya nggak percaya begitu saja sama jenengan. Apa, Dik? Montor tril sing duwe Mas Ganang siki apa? Belum. Mereka belum percaya. Menanyakan motormu, motor apa? Tril. Motor tril. KTM katanya. Bener. Kayak pembuktian paling ini. Tanya itu. Kijilnya itu bijinya ada berapa? Tenang, boy, lu ngerti ke? Kijilmu ada berapa dulu? Mereka bertanya. Ada 3. Mas, enggak. Mas, jenengan udah belajar meramal atau gimana maksudnya? Kita asli bahasa ini. Apa kalian tidak benar-benar tidak melihat? Kalau kami ngeliat, Nek. Ini teman saya persisnya di mana? Ini di belakang kau. Oh, ini. Mas, Jangan dedek kau mengenai pipinya. Kasihan. Kasihan mau nggak ada apa-apa kok. Pak Jono percaya banget kok. pertanyaan sulit tadi. Apa main? Dia mengatakan, Diki, jangan memberikan pertanyaan yang membuat malu. Itu kan dia percaya tadi kan Ya, Mas, nggak ada ya. buktinya. Ya. Mandi siapa kok ngomongin? Ya seolah-olah lah maksudnya. Kok melu-melu. Dia mendengarkan Sandiwara kayak kalian. gini. Dia mendengarkan kalian berbicara. Ya lah sekarang Perika. Intin dos. Mas. Kita orang aja intin dos. Hei, Dia bergeser. Mas. Kau jangan seperti itu. Ini. Mas. Wis rawit Itu aja lah. kena mukanya. Mana enggak ada. Oh, ini. Ini mukanya. Mukamu. Terus kita derakin intin dos. Dia meludah. Perih katanya. Kenapa? Ditampar. Lu orang aku gak nanyain apa-apa kok. Bagaimana? Sandiwaranya pinter. Tapi satu pertanyaan lagi, Mbak. Misalkan. Ini mohon maaf ya, Nek. Tolong ngebobok lah. Oh ya,
Mendidik. Nama temannya Mas Ganang yang sudah meninggal, yang sering datang kepada kita. Siapa namanya? Nama temannya Mas Ganang di waktu kecil yang sudah meninggal. Namanya siapa? Nama temanmu yang sudah meninggal. Ini nih yang pertama. Ngerti Brianti. Apa bisa kita? Sumpah dengan. Oh iya. Ya bisa bikin wong tinggi masa pikiran apa kan bisa lah itu kan. Untuk apa? Saya mempermainkan kalian. Tunggu dulu Pendo. Saya juga memiliki. Mau bisa weruh dulu. Sebentar ya Nek ya. Sebentar ya. Saya mau panggil sahabat saya dulu ya sebentar ya. Mau kan kayak orang bisa weruh, tapi tuh juga cinta ini malah repot engkau. Apa nih Kek? Assalamualaikum Tuan Mobil. Sejak kapan nih Kak? Itu belajar bersandiwara dan Kami membaca pikiran orang di Mas Ganang di sini, tapi kami tidak bisa melihat Tuan Mobil. Mana-mana. Buktinya jenengan bisa tahu. Nggih. Saya hanya mendengarkan. Monggo silakan. Yang mendadak 2024 ini. Silakan Tuan Mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Tuan Mobil. Kami didatangi oleh sosok nenek-nenek. Dia mengatakan dia melihat teman kami, teman Mas Ganang. Hanya saja kok kami tidak bisa melihat. Apakah hanya dari bangsa jin saja yang bisa melihat Mas Ganang? Katanya di sebelah sini. Apa Tuan belum melihatnya atau tidak? Di mana di sana? Ini di depan. Di mana Nek? Ini Di mana di sana kamu? dia berjabat tangan denganmu. Kau tidak mau berjabat tangan. Saya tidak merasakan apa-apa. Begini Bilo, dari tadi kita sebenarnya sudah memikirkan bahwa Tunggu dulu di sana. tunggu gimana? Ini orang ngayal. Saya nenek satu. Enggak tanya. Kita tahu tadi. Ini juga kalau ketemu tamu. Seperti ini di sana. Gimana Tuan dulu? Jika memang di sana Ganang berada di sini, saya ingin bertanya, apakah kau mengetahui sesuatu? Dan tanyakanlah, di sana Ganang habis pergi jauh kemana dan bertemu dengan siapa? Belum. Kan jangan mengasih pertanyaan seperti itu. Iya. Oh, namanya Tonggo Pilo. Iya. Ini Tonggo Pilo bertanya, kamu harus habis pergi kemana dan menemui siapa? Katanya menemui Sri Maharaja jauh di Jawa Timur. Baik, Bagaimana Tuan dulu? Ini Tuan Tonggo, katanya Tuan Tonggo Pilo, saya benar-benar ada di samping Tuan Tonggo Pilo yang mengatakan sana. Begini Tuan Mobil, sebenarnya dari tadi kami memang sudah mengajukan pertanyaan yang menyangkut pribadi dari Mas Ganang, dan dia memang berhasil menjawab, seolah-olah bertanya kepada Mas Ganang lalu memberikan jawaban kepada kami, dan itu semua benar. Menurut Tuan Mobil bagaimana? Katanya suruh menyebutkan padamu yang Abu Bakar. baiklah di sana. Saya teringat sesuatu, di mana Patih pernah mempelajari sebuah ajian. Tongkatku di mana? Ajian itu bernama Saya mau Olemandang.
Ulemandan. Nah, Ulemandan apa Tondong Gopilo? ajian itu pernah dimiliki oleh Patih Dharma Wulung dahulu. Dan ajian itu digunakan untuk memenjarakan makhluk, bahkan untuk menyembunyikan makhluk lain. Ulemandan apa? Dan apa, Mbah? Ulemandan. Dan apa? Tidak ada sambungannya. Nama ajian itu Ulemandan. Oh. Ulemandan. Tadi ya. Enggak dipisah-pisah, Mbak. Iya, Ulemandan. saya tahu mudeng baru. Ulemandan kayak gitu kan. Dan apa, Mbah? Menjarakan seseorang. Makhluk, Ataupun makhluk. Dan juga ini bisa digunakan sebagai telik sandi. Karena ajian itu tidak bisa dirasakan dan diketahui oleh sembarang makhluk. Hanya makhluk-makhluk tertentu yang bisa melihat ajian itu. Dan tidak banyak yang menguasai di dunia ini. Karena ini adalah kita sedang berhadapan dengan sahabat dari Patih Dharma Wulung. Iya. Benar. Saya rasa makhluk ataupun sahabat Patih Dharma Wulung itu memiliki ajian itu juga di sana. Lalu untuk berhadapan dengan ajian yang seperti itu, bagaimana caranya kita Tondong Gopilo supaya Mas Ganang benar-benar terlihat di hadapan kita? Jalan satu-satunya yang mengetahui mengenai ajian ini adalah Patih Dharma Wulung. Sedangkan sampai saat ini kabar terakhir mengenai Patih Dharma Wulung belumlah sadar. Iya, kami juga mendengar seperti itu, Tondong Gopilo. Ini Tondong Gopilo benar-benar tidak bisa melihat, sedangkan nenek ini bisa melihat Mas Ganang dengan jelas. Saya benar-benar tidak bisa merasakan dan juga melihat. Mungkin nenek ini mengetahui ataupun dapat memiliki kelebihan lain dibandingkan kita semua ini. Iya, Mbak? Seperti ini saja di sana. Ya, Tondong Gopilo. Ini ada keuntungan pula bagi kita. Jika memang ini benar-benar Mas Ganang ataupun Kisana Ganang itu. Setidaknya Kisana Ganang tidak berada di tangan oleh musuh kita, sahabatnya Patih. Kenapa saya nggak kepikiran ya Tuan Patih Tuan Bilo? Posisi Mas Ganang berada di sini berarti kan dia berhasil kabur dari tangan Duloh itu ya. Benar sekali. Syukurlah untuk saat ini ada keuntungan buat kita. Hanya saja Mas Ganang tidak bisa terlihat. Benar sekali. Cuma kita bisa meminta bantuan dengan nenek ini agar tetap bersama kita sehingga bisa mengetahui keberadaan dari Kisana Ganang itu masih berada di sekitar kita ataupun sudah tidak. Jika kalian ingin berkomunikasi ataupun berbicara dengan Kisana Ganang, kalian bisa melewati oleh nenek ini. Minta izinlah terhadap nenek. Apakah nenek itu mau mendampingi Kisana semuanya? Baik Tondong Gopilo. Nek, lebih percaya berarti Tondong Gopilo. Tidak ada salahnya kita mempercayai makhluk. Setidaknya kita memiliki keuntungan bahwasanya Kisana Ganang berada di sini. Nek, Tidak di tangan dari Nenek. musuh yang sudah kita hadapi. Nenek, Iya. sebelumnya kami mohon maaf sudah menuduh nenek berkata bohong kepada kami. Tapi untuk sekarang kami sudah percaya bahwasanya nenek benar-benar melihat kawan kami. Dan sekaligus saya meminta izin kepada nenek untuk menjadi penghubung antara kami dengan Mas Ganang. Ketika Mas Ganang memberikan ngomong atau memberikan perintah apa kepada kami, tolong sampaikan. Begitu pula kami ketika meminta saran kepada Mas Ganang, tolong sampaikan kepada kawan kami ini. Apakah nenek bersedia? Yang jelas seperti ini bisa. Setahu saya ajian itu Kisana Ganang akan tetap bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Oh, Iya. Dia mengatakan semua yang dibicarakan kalian dia mendengar. hanya saja kami yang tidak bisa mendengar apa yang dia katakan.
bercarane piye sek angger kono-kono tak. Dia memegangi kening. Mumpet mungkin, Nek. Tapi seperti ini, Iya, gimana, Nek? sebenarnya saya ada urusan untuk mencari cepuk dan gambir untuk keperluan saya. Buat Buku gambir. kita apa? Iya, Seperti ini, Nek. Kalau memang jika saya mengikuti kalian, nanti bagaimana? Persediaan di tempatku sudah habis. Nanti saya carikan di tempat saya banyak. betul Aku jaluk-jaluk tuh kumpul. seperti ini. orang Untuk salah, Mbak. keperluan menginang ataupun apa? Ya kinang dari nenek. Nanti kami bantu carikan. Kalau bisa nanti kami bawa banyak buat nenek. Yang jelas nenek untuk sementara ini ikut bersama kami kemanapun kami pergi. Dan tolong kalau ada Mas Ganang menyampaikan sesuatu, tolong sampaikan kepada kami. Bagaimana, Nek? Ya, baiklah. Dia pun menyarankan seperti yang kau sarankan. Iya. Mohon maaf di sana. Kami benar-benar meminta bantuan dari di sana. Karena di sini hanya Kisanaklah yang dapat melihat keberadaan dari Kisanakana. Betul. Setidaknya jika Kisanakana ingin pergi dari teman-temannya, mereka semua dapat mengetahuinya. Ya, baiklah. Terima kasih banyak, Nek, dan kami meminta maaf. Dan untuk itu Ya, Tonton Bilo. saya akan mencari cara bagaimana caranya untuk mengembalikan Ganang ke posisi semula ataupun awal. Ya, Tonton Bilo. Di sisi lain kita menunggu Patih Dharma Wulung sadar. Tentunya saya juga harus bertanya kepada makhluk-makhluk yang lain yang mungkin lebih paham mengenai ajian ini. Iya, Tonton Bilo. Dan untuk mengisanakan, saya harap Kisanakana yang harusnya selalu mengikuti pergerakan dari teman-temannya. Karena Kisanakana yang dapat melihat teman-temannya dan mereka tidak dapat melihat Kisanakana. Ya, udah Mas. Yang itu ya? Dia mengatakan Nah, Tonton Bilo wis mbiyen. dia ingin pergi ke tempat Patih Dharma Wulung. Saya loh. Tunggu dulu di sana. Alangkah baiknya jangan saat ini di sana pergi ke tempat Patih Dharma Wulung. Ya, Mas. Di sisi lain kita juga harus menjaga, mengetahui keberadaan dari Kisanakana. Di sisi lain, untuk sampai saat ini Patih Dharma Wulung belumlah sadar. Daripada nantinya kita kehilangan jejak dari Kisanak. Alangkah baiknya Kisanak tetap bersama dengan mereka semuanya. Baik, Tonton Bilo. Terima kasih saran-sarannya. Dia mengatakan seperti itu. Baiklah. Ya sudah, jika seperti itu. Iya, Tonton Kita Bilo. sudah memiliki keuntungan. Kita tinggal mencari cara bagaimana kita mengembalikan Kisanakana ini ke sedia kala. Menguburkan ilmu itu. Benar sekali. Ya, Tonton Bilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek, terima kasih kesediaan nenek untuk membantu kami. Gimana, Dos? Hasilnya dari itu? Ya, memang benar katanya di sebelah ini. Tuan Joko Bilo melihat? Enggak melihat, cuma nenek ada. Lah. Tetapi Masa Tuan Joko Bilo rata yang berdua? ini Tuan Dongo Bilo mengidentifikasi bahwasannya ini adalah bagian dari ilmu apa, Mbak? Ulem dan Nah, ya, benar, ulem dan. Dan apa? Ulem dan ulem-uleman. Namanya Ilmunya ulem dan. patih, Dik. Ilmu ulem dan. Ilmu ini bisa untuk memenjarakan seseorang makhluk
Dan yang bisa melihat tidak sembarangan makhluk, hanya makhluk-makhluk tertentu. Kayak Tuan Dongobilo tadi nggak bisa, nenek ini bisa seperti itu loh. Nah, terus gimana kalau Mas Danang memang ada di sini tapi kita tidak bisa melihatnya? Kita nunggu perintah. Untuk komunikasi sih nenek ini bersedia untuk Jadi perantara. Ini psikolog Kanang mengatakan psikolog ya. kalian lebih baik kembali ke tempat di mana waktu ada serangan itu. Ya, Berarti ke tempat awal sana. ya Mas, ya. Ini Ya. ya. Dia berjalan terlebih dahulu. Wah, ini Oh, ya. yuk. Bukan kau. Nenek keluar dulu ya biar teman kami bisa berjalan. Nanti kalau ada penting dimasukin lagi, Nek. Ya. Mohon maaf ya Nek ya. Entah ini Mas. Monggo. Nih, dikit Mas Danang nih, Dik. Assalamualaikum. Udah ketutan nenek, Pak. Ketutan nenek, Pak. Coba. Ayo, kiki nenek. Yo. Ibu cepetan bang. Ini kita malah bingung. Mas Danang, gimana, Dos? Saya Ya, bingung. teduri nenek Kayak nenek bisa melaku yuk. Yuk ke tempat awal aja. Assalamualaikum manusia. Pak Lurah, salam Pak Lurah. Lurah Pingun. Ada apa lagi Pak Lurah? Mohon maaf sebelumnya. Ya, saya sudah mengakuinya bahwasanya kalian itu tidak bersalah dan tidak tergabung dengan makhluk yang merusak di wilayah ini. Ya kami memang ada hubungannya sama makhluk itu. Hubungannya kami ingin mencari tahu sebenarnya. Di sini saya ingin menanyakan kepada kalian. Kemarin kalian mengatakan bahwasanya kedatangan kalian di hutan Sawiara ini adalah ingin membantu dan memecahkan masalah yang ada di hutan ini. Apakah benar? Maka dari itu kami sebenarnya membutuhkan informasi tentang makhluk yang gundul itu. Nah, Sebenarnya itu dia siapa? Di Sawiara ada sangkut paut apa? di sini setahu yang saya ketahui mengenai makhluk itu, dia itu pendatang dan dia merusak, mengalahkan semua penduduk asli dari tempat hutan Sawiara ini. Bahkan makhluk-makhluk yang berpapasan langsung dengan makhluk itu ada yang dimakan. Sudah banyak korban yang berjatuhan di hutan Sawiara ini. Saya takut, saya bingung cara untuk menyelesaikannya itu bagaimana. Dan mengenai kejelasan dari makhluk itu, ada sesepuh di tempat ini yang mengatakan kata batinnya itu mengetahui mengenai makhluk itu. Biar kalian lebih jelas, apakah saya undang saja makhluk itu? Siapa namanya? Majupeni. Mas Dupen. Iya ya boleh. Enggak, itu masih saya punya untuk apa maksudnya? Dia itu mengetahui makhluk itu tuh sebenarnya siapa, dari mana, dan tujuannya itu apa. Oh, bisa membaca asal-usulnya dari mana? Nah, maka dari itu, Ini mana karena penting, gue? kalian mau membantu untuk menyelesaikan masalah ini, Penting. kalian bisa bertanya kepada Mbah Majupeni itu, Oh dia seorang sepuh. sesepuh di hutan Sawiara ini. Iya. Silakan monggo. Panggilkan saja Mas Boleh, Dupen. boleh. Saya sangat takut keluarga saya menjadi korbannya. Ya kami sih berusaha sekuat tenaga kami. Kalau misalnya nanti berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal ya kami mohon maaf. Baiklah, semoga saja kalian memang benar-benar mau membantu. Silakan. Mbah, ngapunten, Mbah. Iya, ini ada manusia yang membutuhkan informasi, Mbah. Rakatan, terus lu ngapalin? Oh iya. Apakah sampean berkenan datang ke sini, Mbah? Oh, baik. Monggo, Mbah. Ngapunten. Mbah. Assalamualaikum.
Salam Baraya. Kenalin, Dangik. Bukan Baraya. Marcel. Nak Dangik, nak. Siapa? Marcel. Marcel. Itu Shogun. Ini Kiki. Ngapunten Mbah, niki enten rencang-rencang sing badhe ngerampungna masalah teng mriki. Perkara si Gondol. Iya Mbah. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia saja. Pak, bisa? Bisa. Ya sudah. Kau lanjutkan saja tugasmu sebagai lurah. Saya akan menceritakannya. Iya Mbah, matur nuwun Mbah. Ya. Kok di sini gimana? Saya harus melanjutkan pekerjaan saya. Gini. Saya juga harus mengamankan para warga yang lain agar untuk mengungsi. Ya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Baraya. Dangik. Saya Marcel. Poroyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin titik dia Mas Penny. Siapa sih? Ya sesepuh di sini. Dukun. Lurah datang ke sini mengatakan bahwasanya Mbah Majupeni ini mengetahui tentang Majupeni ini mengetahui tentang si asal usul yang botak itu. Kan penting juga Mbah informasi itu. Apakah itu benar seperti itu Mbah? Mbah Baraya. Kebetulan saya memang memiliki kemampuan lebih dari yang lain. Maksudnya? Terutama di mata batin saya. Saya bisa melihat 100 juta tahun ke belakang maupun 100 juta tahun ke depan. Jadi dalam satu kali tatap saja kepada makhluk gundul itu saya sudah tahu asal usulnya dan kenapa dia berada di sini. Tapi ngomong-ngomong, ini tidak ada tembakau atau rokok atau apa. Sudah menjadi ciri khas. Ya kalian kalau ingin bertanya, ya paling tidak menyuguhkan apa makanan yang kalian punya atau Protes. Yang kecil ada ini. yang kayak gini tidak ada. Udah sama aja. Salah sama aja Mbah lah, yang penting tembakau mbok yo. Semuanya. Seperti ini. Dengarkan Baraya. Dangik. Baraya itu saudara. Oh. Berarti seperti ini teman-teman, contohnya seperti itu. Iya. Oh, Mbak. Dengarkan baik-baik. Awal ngomong ya. Makhluk gundul. Dulu sekali, sekitar 150.000 tahun yang lalu. 150 tahun yang lalu. Kalibet mbok kowe pisan. Ini makhluk yang dulu. Dia pernah datang ke tanah ini atau ke bumi ini. Dia bukan dari alam semesta kita, melainkan dari alam semesta lain. Makhluk yang gundul loh Mbah, yang Iya. Bukankah itu manusia? Nah, Dengarkan dulu. oh ya. Itu beneran Bapak ini? Benar. Mata batin saya tidak mungkin salah dan tidak mungkin leset. Ya monggo lanjutkan. Baju. Dia datang dari alam semesta lain. 150 juta tahun yang lalu. Datang ke Tadi 150.000. 150.000 Juta apa? Iya, Tadi mohon maaf, saya masih Iya bener yang mana ini? banyak yang dipikirkan. 150.000 tahun yang lalu dari alam semesta lain datang ke bumi ini. Waktu itu bumi masih kosong. Enggak. Maksud saya belum ada manusia seperti seperti kalian. Hanya ada hewannya pun masih berbentuk aneh-aneh. Ya, itu yang pertama. Lama dia hidup di bumi ini. Setelah dia menginjakkan kaki
Lalu lama dia hidup di sini. Ya. Mungkin ada sekitar 100 tahun. Sebelum dia kembali ke alam semestanya. Alam semesta langit kalau saya menyebutkan. Dia meninggalkan satu pasang benih. Lalu dia pergi ke alam semestanya lagi. Mati atau gimana maksudnya, yang dimaksud perginya itu? Bukan. Dia kembali ke tempat asalnya. Di langit. Menggunakan sebuah kereta terbang. Pesawat. Maksudnya alien Kereta apa gimana sih? terbang. Enggak tahu sih. Kereta Lalu terus singkat sama. cerita, ini singkat cerita. Ya, terus. Dia kembali lagi kemari. Dan usut punya usut. Ternyata ketika dulu dia meninggalkan satu pasang benih itu di Sawiara ini. Itu kenapa si Gundul itu kembali ke Sawiara untuk melihat Benihnya. bagaimana perkembangan benihnya. Dia itu meninggalkan benih, yaitu manusia. Jadi yang kalian ataupun yang sedang berkeliaran di Sawiara ini adalah buyut ataupun nenek moyang dari manusia seperti kalian. Benar. Ya. Dia datang kembali ke sini dengan tujuan melihat perkembangan dan membawa manusia-manusia yang sudah ada di bumi ini, yang sudah sangat lama menetap di bumi ini, akan dia bawa ke tempat dia berasal. Yang mana kalau saya melihat dari mata batin saya, tempat dia berasal itu sangat subur, penuh dengan kekayaan alam, penuh dengan besi-besi berharga, emas semacamnya di sana. Dengan harapan manusia-manusia yang di sini hidup miskin ataupun di sini hidup kaya, nantinya di sana mereka akan setara. Seperti itu. Ya, terus. Tetapi karena dia tidak terbiasa hidup di bumi yang sekarang ini, yang sudah melewati beberapa zaman, dia kesulitan mencari makan. Sehingga apapun yang dia temui menjadi makanannya, termasuk hewan-hewan. Apapun dimakan gitu. Ya benar. Dan kelebihannya si Gundul ini, dia bisa menembus alam saya, alam jin. Yang jelas dia datang kemari untuk melihat anak cucunya berkembang di bumi ini, yang dulu dia pernah tinggalkan satu pasang benih di bumi 150.000 tahun yang lalu. Ya. Dan dia sudah menyiapkan sebuah kereta kencana yang sangat besar untuk membawa semua manusia yang berada di bumi ini kembali ke asalnya. Karena ternyata kalian ini para keturunannya itu bukan asli dari bumi ini, melainkan dari alam semesta lain. Itu nenek moyang maksudnya. Iya. Nenek moyang seorang pulau Mbah. Iya, nenek moyangku seorang pulau. Bukan nenek moyangku. Gucis. Itu saya mengatakan makhluk Gundul itu adalah makhluk yang datang ke bumi 150.000 tahun yang lalu, sebelum adanya manusia yang sekarang. Iya. Belum ada apapun, hanya ada hewan dan pohon-pohon. Bentuk Itu kering. pun hewan-hewan itu masih berbentuk aneh. Sangat jelas di pandangan mata batin saya, gambaran seperti itu ditampakkan sejelas-jelasnya di hadapan saya. Nah, ini kemampuan saya sudah dari kecil. Tidak mungkin meleset dan tidak mungkin meragukan. Ini adalah suatu ilmu pasti. Oh, berarti makhluk Gundul itu di sini itu hanya untuk melihat benih-benihnya saja seperti itu. Dan membawa
kalian semua para keturunannya untuk kembali ke alam semesta yang semestinya kalian tinggali. Nih, bener. mohon maaf sebelumnya. Dari apa yang jenengan ceritakan itu sudah tidak nyambung babar blas. Nah, di sini nenek moyang kita kan otomatis ya kalau kita mempercayai agama Islam, kita kan berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang menghuni bumi. Tetapi pada kenyataannya, si gundul itu menaruh ataupun meletakkan ataupun menitipkan satu pasang benih ataupun anaknya itu di yang laki-laki bernama Adam, yang perempuan yang bernama Hawa. Raya, jangan mengada-ada jenengan. Ini berarti makhluk gundul itu Tuhan, bukan juga Tuhan. Lah terus apa dia menitipkan benih? Dia nenek moyang. Dia nenek moyang dari kalian. Seperti itu gambaran yang saya dapatkan dari mata batin saya yang saya buka untuk melihat dia. Apa nek? Tanyakan Mas Gambel lah. Dia itu apa? Mas Gambel ngomong ya? Ya mau ibu bayar nek? Bawang. Bantu nek. Assalamualaikum nek. Duduk nek. Oh, salim lagi. Mas Danang gimana Mas Danang? Ini Katanya tadi mau ngomong sesuatu. Dia ngomong apa dia? apa kulo? Tadi bisik-bisik apa? Kalau bisikin mungkin jenengan. Saya tak dengar kali ya. Diki, didengarkan tidak apa-apa. Itu kan hanya penilaian dari mata batin ini. Ya. Bisa juga benar, bisa juga tidak. Oh ya. Bagaimana kulo? Intinya kalian suruh menghargai. Oh iya. Kau berbicara dengan siapa? Katanya mata batinnya kuat. Mata batin saya bisa membaca sesuatu sudah dari saya kecil dan sudah menyadari semua isi dunia ini. Nah, cocok itu. Ini nenek ini berbicara dengan siapa kalau jangan bisa melihat? Coba. Saya tidak menyadari adanya manusia. Jangan lihat ada manusia. Nah, ini bakal menggunakan baju warna hitam. Tinggi. Benar. Saya memang dari kecil sudah terbiasa dengan mata batin yang bisa membaca sesuatu hanya dengan melihat. Ya mungkin menurutmu itu aneh, tetapi pada kenyataannya seperti itu. Bukan hanya makhluk yang gundul ini saja yang sudah pernah saya lihat, tetapi banyak hal. Mbak, kacau ketik lah. Apa yang dikatakan Mas Kanan? Iya. Kalian suruh melanjutkan perjalanan. Kami sedang banyak masalah. Seperti ini. Maju Penny. Terima kasih mengenai informasi itu. Ya, berarti kan dari informasi yang didapatkan makhluk itu adalah nenek moyang dari manusia. Iya. Ya, dan kedatangannya ke sini yaitu ingin menjemput manusia untuk dibawa ke planet lain. Alam semesta lain. Ya, alam semesta lain. Yang menggunakan kereta kencana yang sangat ya, besar. sebenarnya yang menjadi permasalahan itu jika memang itu kenapa makhluk itu datang itu memakani katanya makhluk-makhluk itu. Karena dia memang kesulitan untuk mencari makanan. Hewan yang dulu 150.000 tahun yang lalu dengan hewan yang sekarang berbeda. Maka dari itu apapun yang dia lihat dia makan. Tunggu. Ya udah ya. Disuruh mengumpulkan informasi lagi. Mohon maaf ya, Tuan Mas Penny.
kita mau melanjutkan perjalanan. Di sini kita juga ada tugas untuk menyembuhkan teman saya itu. Ya, makasih banyak informasinya. Tunggu. Kalau kalian ingin menyelesaikan masalah, ini sebenarnya bukan masalah. Ini adalah masalah, Pak. sebuah Ya sudah, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati nih. Udah Pak Raya. Ya, terima kasih ya, Maju Penny. Nanti kalau saya membutuhkan informasi lagi, saya panggil undangan lagi ya. Iya, jangan ragu-ragu Pak Raya. Siapa yang suruh? Saya akan dengan siap bersedia untuk membantu kalian. Ya. Tunggu nih, suruh Mas jangan tunggu. Terima kasih Ria ya. Pak Raya. Terima kasih Maju. Maju. Hati-hati. Siap. Kalau kalian bertemu dengan makhluk gunung itu, terangkan bahwasanya aku adalah keturunanmu. Iya. Tunggu. Yo. Tunggu nih. Oh Mas, Ayo. Ayo Kun. Orang masuk akal ini lah. Baik teman-teman, ini malah tidak masuk akal ya bahwasanya ternyata makhluk gunung itu adalah nenek moyang kita. Bapak sama ibunya Adam, bapaknya Adam. Wuh. Lanjut. Kalau ngikutin Mas. Yuk. Ini arahnya bisik.